Halo semua bunda-bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini bun? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin ya. Amin ya robbal alamin. Dan selamat beraktivitas buat bunda-bunda hebat dimanapun berada. Semoga video Bu Sri ini bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua ya. Yuk mari disimak aktivitasnya. Nah, setelah lebih kurang 2 minggu Ibu nggak up video. Ya biasa ya, karena kesibukan di dunia nyata. Maka hari ini Ibu mau berbagi tentang kegiatan Ibu hari ini ya. Nah, itu tadi Ibu mulai dengan menyiapkan masakan untuk makan siang kami hari ini. Menu yang sangat sederhana ya. Itu Ibu rencana mau buat bacem tempe. Itu tadi tempenya udah digoreng. Terus juga ini mau pakai ikan asin juga ya, karena ada request mau minta ikan asin. Ini ikan asin kalau di Medan sih ikan asin kepala batu ya, yang ikan asin belah tapi ikan asin kepala batu gitu kan. Ini udah Ibu goreng sampai kering jadi kayak kerupuk gitu ya kalau udah masak gitu, udah mateng gitu ya. Gitu ya. Nah, ini udah kering ya, udah mateng, terus langsung Ibu angkat. Nah, Ibu tiriskan, kemudian lanjut Ibu mau rebus si sawi ya. Ini menunya pakai rebusan bunda. Ini Ibu masak dulu airnya. Sebelum itu sawinya mau Ibu cuci dulu ya. Ini sawi manis ya, kalau kami bilang sawi yang untuk biasanya kalau kita buat mie atau apa itu ya. Karena kan udah keseringan sawi pahit ya, tapi Ibu mau coba sekali ini mau pakai sawi ini gitu. Kalau sawi pahit banyak yang suka sih sebenarnya, tapi kebetulan tadi di warung itu nggak ada sawi pahitnya gitu. Jadi ya udahlah, karena menunya ini jadi Ibu ganti aja dengan sawi yang ini gitu, toh sama-sama sawi ya gitu. Tapi sebenarnya lebih, kalau menurut Ibu sih lebih enak si sawi pahit itu ya. Nah, ini udah Ibu cuci-cuci dan Ibu remas-remas sedikit lah ya, biar pasir-pasirnya itu hilang ya. Karena kan kalau sayuran itu memang mesti teliti ya bun, kalau nyucinya supaya benar-benar bersih kayak gitu ya. Nah, ini udah siap Ibu cuci, kemudian airnya pun udah mendidih ya, makanya mau Ibu masukkan. Nah, Ibu rebusnya sih cuman Ibu kasih garam aja, kemudian nanti Ibu taburi bawang goreng, udah cukup gitu aja ya. Jadi masaknya ini memang sedikit buru-buru gitu ya, biasalah ya, karena Ibu tuh memang walaupun mulai masaknya itu pagi, Ibu ini memang kalau kerja ya sedikit lelet ya gitu. Dari kecil almarhum ibunya Ibu itu juga bilang kalau Ibu itu kerjanya lambat gitu ya. Suka bilang sih almarhumnya Bu Sri itu, almarhum ibunya Bu Sri itu bilang ini dari makannya aja dah kelihatan kalau kerjanya pasti lambat, lelet katanya kalau orang Jawa bilang ya. Nah, itu juga ada Ibu masak jengkol ya, Ibu sambil ngerebus jengkol. Jadi menunya ini kayaknya agak-agak sedikit ribet, tapi ini request. Jadi ya udah ya, karena keponakan kepengin makan ini gitu ya, makan menu yang seperti ini. Nah, itu rebusannya udah direbus. Kemudian sekarang Ibu mau buat sambal terasi goreng ya. Ini Ibu campur cabai caplak ya, cabai apa itu namanya, cabai rawit apa bukan ya, bukan cabai rawit, cabai caplak lah, cabai gila ya, cabai setan atau apa gitu, pokoknya macam-macam sebutannya sih gitu. Jadi Ibu campur itu supaya lebih rasanya itu lebih pedas gitu. Cuman kalau cuman cabai merah aja gitu kan kurang pedas gitu, selalu komplain sih kurang pedas gitu ya. Jadi Ibu tambah dengan cabai setan tadi ya. Terus ini Ibu tambahkan juga terasi. Semuanya serba digiling ya, nggak Ibu blender. Biasa ya kalau Ibu buat sambal terasi itu nggak pernah Ibu blender gitu. Menurut Ibu sih rasanya lebih enak kalau diulek kayak gini ya gitu. Rasanya lebih lebih alami atau gimana lah gitu. Pokoknya lebih suka yang kayak gini lah gitu ya, yang digiling-giling gini, nggak perlu dipakai blender gitu, yang manual kayak gitu ya. Sebenarnya kalau nyambel apa-apapun kalau menurut Ibu lebih enak digiling ya daripada di blender kayak gitu ya. Tapi karena kadang kita memburu waktu ya, terpaksalah kita pakai blender ya. Nah, sekarang Ibu goreng
sambalnya ini minyaknya ini bekas untuk goreng tempe dan goreng ikan asin tadi ya. Jadi biar tambah lemak gitu ya menurut ibu. Terus ini ibu tambahkan gula pasir ya. Nah ibu tambahkan gula pasir. Ini kenapa ibu buat sambal goreng kayak gini, gak sambal yang udah digoreng cabenya baru digiling, enggak ya, karena kan ini bisa sampai besok gitu ya, karena kan keponakan itu untuk makannya besok juga, besok pagi gitu. Dan kalau sisa kan bisa juga buat nasi goreng gitu. Pokoknya mantul ya nasi goreng dari sambal belacan itu kalau menurut ibu. Nah tadi udah ibu tambah air juga gitu supaya sedikit cair lah ya. Nah sekarang udah siap, sekarang baru ibu plating ke tempatnya, ke wadah gitu. Sekarang ibu lanjutin mau buat bumbu bacem tempe ya. Bumbunya itu ibu kasih bawang merah, bawang putih, kunyit, kemudian ketumbar dan sedikit jintan gitu ya. Ini mengenai bumbunya itu masing-masing orang berbeda ya. Tapi kalau ibu yang kayak gitu dikasih kemiri juga tadi ya, itu bumbunya. Terus kemudian ibu gongso kayak gini. Terus baru setelah kering minyaknya digongso, tahu ya bun, itu bahasa Jawa bunda. Digongso itu digoreng tanpa minyak gitu maksudnya bun. Nah setelah kering airnya baru ibu tambahkan minyak. Kemudian setelah matang gitu ya, setelah harum ibu tambahkan air. Dan ibu tambahkan gula merah, asam jawa, dan bumbu kehidupan yang lain ya. Seperti kayu manis, bunga lawang gitu ya. Bunga lawang, ada cengkehnya sedikit. Kemudian apa itu yang putih-putih itu ya namanya, kapulaga ya. Semua itu ibu aduk dan sampai mengering gitu ya, udah matang gitu ya jadinya. Terus baru ibu masukkan yang tempe yang udah ibu goreng tadi. Terus ibu aduk-aduk sampai dia menyusut airnya seperti ini ya. Ini kalau masak tempe bacem itu beda-beda ya bunda, setiap orang. Jadi loh kok gitu masaknya, kadang kan orang bilang gitu. Itu sekali lagi beda-beda, ada juga yang diungkep dulu baru digoreng. Pokoknya macem-macem gitu ya bunda, terserah selera masing-masing kayak gitu ya. Dan ini rasanya manis-manis asam gurih kayak gitulah bun ya, pokoknya kayak nanu-nanu lah. Ini udah siap, sekarang ibu plating lagi apanya ya, bacem tempenya. Nih dia hasilnya bunda, cantik merah gitu ya. Nah sekarang lanjut, ibu tadi kan jengkolnya udah mateng, terus udah ibu tokok-tokok juga. Sekarang ibu gongso bumbunya untuk buat sambal tanak jengkol ya. Sambal tanak jengkol itu sebenarnya dari Sumatera Barat ya, tapi kalau mereka kan gak pakai gula, tapi kalau ibu kasih gula kayak gitu ya. Bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya. Itu aja sih gitu. Kalau ibu ya. Terus nah ini ibu aduk, udah ibu tumis tadi, ibu masukkan rimbang yang udah ibu goreng. Kemudian juga ibu tambahkan teri biar tambah rasa gurih gitu ya. Nah itu terus setelah itu bumbunya harum, baru ibu masukkan santan. Nah ibu aduk-aduk, kemudian selanjutnya nanti baru kita masukkan si jengkolnya. Terus lagi ibu tambahkan lagi santan ya, supaya nanti kan supaya nyemak-nyemak gitu. Terus jangan lupa ditambahkan daun jeruk, daun salam, dan serai juga, lengkuas kalau mau ya. Terus ibu tambahkan garam dan tambahkan gula juga gitu. Padahal masakan aslinya ini nggak pakai gula ya bunda, tapi namanya Bu Sri itu kan orang Jawa ya, kayaknya nggak bisa terlepas dari yang namanya gula bun. Jadi makanya ibu tambah gula. Jadi bagi orang bunda-bunda yang berasal dari Sumatera Barat, jangan komplain ya bun, lo kok gitu masak sambal tanaknya gitu ya. Ini versi orang Jawa bunda, tapi aslinya memang sih dari sana. Karena kan bunda dulu juga pernah tinggal di Sumatera Barat ya, di tanah datar bun. Jadi Bu Sri jadi agak-agak tahulah ya masakan khas sana. Cuman bedanya ibu pakai gula kayak gitu, dan pedasnya juga agak kurang lah dibandingkan orang-orang di Sumatera Barat ya. Nah demikianlah ya bun video Bu Sri kali ini.